Tahukah Anda, perkataan shalom sangat selalu ditemukan di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Sebagai sebuah kata nama, perkataan shalom selalu diterjemahkan sebagai damai. Di dalam Alkitab, perkataan damai, perkataan shalom, boleh sahaja merujuk kepada waktu di mana tidak ada konflik ataupun peperangan. Tetapi di dalam Alkitab juga menunjukkan kepada kita maksud ataupun makna yang lebih dalam akan perkataan shalom itu sendiri. Di dalam Perjanjian Lama, perkataan Ibrani untuk damai adalah shalom. Dan di dalam Perjanjian Baru, perkataan Yunani, perkataan Greek untuk damai ialah erene. Maksud asas kepada perkataan shalom adalah sesuatu yang sempurna ataupun sesuatu yang berada di dalam kepenuhannya. Shalom boleh saja merujuk kepada sebuah batu yang sangat sempurna, yang tidak mengalami sebarang retakan. Di dalam buku Yosua pasal 8 ayat 31, umat-umat Tuhan mengingat kembali perintah Musa untuk membina suatu mezbah batu yang sempurna. Just as Moshe, Ebed Hashem, sama seperti Musa, hamba Tuhan, commanded the Bani Israel, memerintahkan anak-anak Israel, as it is written in the Sefer Torah Moshe, seperti yang tertulis dalam buku Taurat Musa, a mizbeach avanim shelemot, suatu mezbah batu yang sempurna. Perkataan shelemot yang digunakan di dalam buku Yosua pasal 8 ayat 31 ini mempunyai kata dasar daripada perkataan shalom di dalam bahasa Ibrani. Di dalam buku Ayub pasal kelima ayat 24, ia mengatakan seperti ini di dalam Alkitab Ortodoks Yahudi. And thou shall know that shalom shall be thy ohel. Dan kamu akan mengetahui bahwa damai berada di dalam kemamu. And thou shalt visit thy habitation. Dan engkau akan menemukan setiap milikmu. And find nothing wanting. Dan mengetahui bahwa semuanya dalam keadaan yang berkecukupan. Ini bermaksud seluruh yang berada di dalam kekuasaan Ayub, seluruh yang berada di dalam kemahnya, dalam keadaan shalom, dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang lengkap. Shalom juga boleh saja bermaksud kepada lengkapnya tubuh badan seseorang itu. Sama seperti apabila Daud bertemu dengan saudara-saudara lelakinya di medan peperangan. Dia bertanya shalom mereka. And David left his supplies in the yard of the Shomer Hakelim. Dan Daud meninggalkan bekalan yang dibawanya ke dalam tangan penjaga bekalan itu. And ran into the ma'araka. Dan berlari ke barisan hadapan. And came and gave shalom greeting to his akhim. Dan kemudian datang dan mengucapkan shalom kepada saudara-saudara lelakinya. Ini daripada buku 1 Samuel pasal 17 ayat 22. Nabi Yesaya, dia melihat ke hadapan, melihat kepada raja yang akan datang ini. Seorang putra damai, seorang raja damai. Dan dia mengatakan, seorang anak telah dilahirkan bagi kita. Seorang anak lelaki telah dianugerahkan kepada kita. Dia akan menjadi pemimpin kita. Dia akan disebut penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Dan bahagian akhir ayat ke-6 mengatakan bahawa pemerintahannya akan sentiasa shalom. Jadi pemerintahan raja yang akan datang ini akan membawa shalom yang tidak ada hujungnya, akan membawa damai yang tidak berpenghujung. Kelahiran Yesus apabila ia diumumkan di dalam perjanjian baru, ia diumumkan sebagai datangnya erene. Masih ingat perkataan shalom di dalam bahasa Yunani adalah erene. Di dalam Lukas 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan erene, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kristus telah datang sebagai damai kita. Dia adalah damai kita dan dia mengundang kita
untuk bersama-sama tinggal di dalam kedamaian yang Dia mahu berikan kepada kita, agar kita juga dapat menjadi pembawa damai dan dapat hidup damai di antara satu sama yang lain. Ini adalah kepenuhan bagi perkataan shalom itu sendiri. Ini adalah shalom yang ada di dalam Alkitab. Ini adalah maksud sebenar daripada shalom itu. Dan daripada ini, biarlah kita dikuatkan, sehingga kita bukan hanya memiliki shalom di dalam diri kita, tetapi kita juga memiliki shalom di antara satu sama yang lain, sehingga kita dapat memberikan, menunjukkan shalom kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, sehingga shalom itu akan membawa mereka kepada sumber shalom yang sebenarnya, Yesus Kristus.